Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera buat Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Assalamualaikum kita warahmatullahi semua. wabarakatuh. Terima kasih sudah menyempatkan hadir pada hari ini untuk presentasi pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan topik kelompok stres kerja. Nah, hari ini kita akan bahas tentang stres kerja. Mudah-mudahan nggak ada yang stres dengan mata kuliahnya, mudah-mudahan bisa jalan dengan baik. Nah, hari ini nanti saya kasih kesempatan semuanya, usahain buat konsentrasi, sehingga nanti akan saya kasih kesempatan untuk mempresentasikan atau menjawab dari beberapa item yang ada, pertanyaan untuk bisa menguasai apa yang sudah kalian bikin. Nah, itu harapannya. Jadi, harapan saya, apa yang udah kalian pelajari dan udah dapati sebelumnya, itu bisa kalian ekspektasikan, meskipun dalam kondisi keterbatasan, artinya harus dengan cara daring, dengan Zoom, dan sebagainya. Nah, ini yang menjadikan kita untuk bisa tampil meskipun dalam keterbatasan itu. Nah, hari ini saya akan sharekan presentasi yang udah kalian bikin dari sini. Nanti bisa dimulai dari ketuanya. Siapa ketuanya? Husnul. Iya? Iya, Pak. Oh iya, sudah. Dari Husnul, saya silakan presentasikan apa itu stres kerja. Nanti bisa disambung dengan siapa aja anggotanya. Boleh dibuka, Husnul? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok stres kerja akan mempresentasikan Di dari depan layarnya PPT ada. yang telah kami buat, yaitu tentang stres. Iya. Jadi langsung saja di sini ada 10 anggota. Gak disebutin ya, Pak ya? Boleh sebutin namanya. Yang hadir aja deh, yang sebutin. Yang pertama ada Arham Jody Prasetya Purba, ada Ahmad Riyad Mojo, ada Ardiansyah, saya sendiri Husnul Timah, siapa itu? Dani Suprayogi, Arin Yuliani, Nur Baiti, Nur Hidayah Apriani, Nanda Apriandi, dan Suci Indi Petria. Baik, di sini ada pengertian stres kerja. Jadi, Gibson et al. Mengungkapkan bahwa stres kerja dikonstruksi dari beberapa titik pandang, yaitu stres sebagai sebagai respon, dan stres sebagai stimulus respon. Jadi, stres sebagai stimulus merupakan pendekatan yang menitik beratkan pada lingkungan. Definisi dari stimulus itu memandang stres sebagai suatu kekuatan yang menekan individu untuk memberikan tanggapan terhadap stres sebagai konsekuensi dari interaksi antara stimulus lingkungan dengan respon individu. Pendekatan stimulus. Oke, cukup Husnul. Jadi pada intinya saya pengen lihat stres itu bisa ditimbulkan oleh setiap orang ya. Jadi saya pengen tahu di next-nya. Di sini ada beberapa jenis. Coba kamu sebutin, bisa jelaskan ada beberapa jenis dari stres kerja. Ya. Di sini ada 2 jenis dari stres kerja, yaitu eustress, yaitu hasil dari respon terhadap stres yang bersifat sehat, positif, dan konstruktif atau bersifat membangun. Sedangkan jenis yang satu lagi yaitu disebut distress, yaitu hasil dari respon terhadap stres yang bersifat tidak sehat, negatif, dan destruktif atau bersifat merusak.
Oke. Jadi Oke, menurut nah, saya, menjelaskan nggak Pak? iya. Jadi Nanti kalau menurut saya ya Pak ya, di sini boleh. Kenapa? jadi menurut saya di sini Ausres itu bersifat membangun itu kan karena itu tuh bersifat membangun positif itu karena ketika kita udah stres kan pasti kita akan mengejar deadline. Jadi mengejar deadline itu bagus banget apalagi kayak di dunia kerja kantoran ya Pak ya. Jadi itu tuh bagus banget kalau dia tuh mau semangat antusias mengerjakan tugasnya. Nah, sedangkan di sini disebut distress atau bersifat merusak itu karena dia itu terlalu stres dan pusing sekali. Dia terlalu stres berpikir terlalu larut terhadap tugas yang tengah dihadapinya. Makanya jadi di situ. Jadi karena dia bersifat membangun, karena dia terlalu antusias untuk menyelesaikan tugasnya itu, sedangkan dia disebut merusak karena dia terlalu terpaku sehingga membuat dia stres terhadap tugasnya itu. Oke, terima Jadi, kasih. selanjutnya ya Pak. Terima kasih. Next selanjutnya. Coba Erin. Erin, ada beberapa faktor penyebab stres kerja apa aja, Erin? Erin. Baik, ada beberapa faktor penyebab stres kerja, yaitu yang pertama faktor lingkungan, yang kedua faktor organisasi, dan yang ketiga faktor individu. Faktor lingkungan itu meliputi perubahan situasi bisnis, atau yang kedua ketidakpastian atau politik, yang ketiga kemajuan teknologi, yang keempat terorisme. Sedangkan faktor organisasi yaitu yang pertama tuntutan tugas, yang kedua tuntutan peran, yang ketiga tuntutan antar pribadi, dan yang keempat struktur organisasi. Sedangkan faktor individu yaitu faktor ini mencakup kehidupan pribadi karyawan, terutama faktor-faktor persoalan keluarga, masalah ekonomi pribadi, dan karakteristik kepribadian bawaan. Yang pertama, faktor persoalan keluarga. Survei nasional secara konsisten menunjukkan bahwa orang menganggap bahwa hubungan pribadi dan keluarga sebagai sesuatu yang sangat berharga. Kesulitan pernikahan, pecahnya hubungan, dan kesulitan disiplin anak-anak merupakan contoh masalah yang menciptakan stres bagi karyawan dan terbawa ke tempat kerja. Yang kedua, masalah ekonomi. Masalah ekonomi diciptakan oleh individu yang tidak dapat mengelola sumber daya keuangan mereka, merupakan satu contoh kesulitan pribadi yang dapat menciptakan stres bagi karyawan dan mengalihkan perhatian mereka di saat mereka bekerja. Yang ketiga, karakteristik kepribadian bawaan. Faktor individu yang penting mempengaruhi stres adalah kodrat kecenderungan dasar seseorang, artinya gejala stres yang diungkapkan pada pekerjaan itu sebenarnya berasal dari dalam kepribadian. Oke. Lanjut Pak. Oke, itu dari stres ya. Jadi ada tiga faktor yang sudah disebutkan. Selanjutnya adalah gejala stres. Yang paling sering terjadi apa sih gejala stres itu? Coba bisa dijelasin satu aja menurut Erin. Nanti aku bisa kasih yang lain kayak temennya. Satu, yang paling sering terjadi gejala stres kerja di karyawan itu apa yang paling sering terjadi di antara ini? Apa, Rin? Yang paling sering terjadi? Baiklah, gejala stres yang sering terjadi menurut saya Pak, bergulat pada tugas-tugas yang tidak produktif. Maksudnya dia terlalu memikirkan tugas-tugas yang mungkin bisa menjadi sampingan atau ibaratnya bisa untuk dikerjakan dengan cara santai, tapi mereka sangat antusias dan untuk mengerjakan tugas tersebut, dan akhirnya mereka terjadilah stres kepada mereka karena terlalu serius dan menganggap bahwa tugas tersebut sangat penting, seperti itu Pak.
Ya, oke, kalau itu yang Multerin ya. Oke, enggak apa-apa, nanti kita akan bahas tentang gimana secara dalam gejala stres yang ada yang di sana. Oke, selanjutnya saya pengen dengar Suci, dengar Suci? Halo, Suci dengar? Iya, dengar Pak. Oh iya, Suci. Nah, Suci, di sini ada dampak negatif dan dampak positif dari stres. Nah, dampak positifnya apa sih stres kerja itu? Coba. Dampak Kalau positifnya. menurut saya, dampak negatif dari stres menurutnya sistem apa Pak? Ya, apa sih dampaknya? Coba. Mari saya lanjutkan. Menurut dampak negatif dari stres menurutnya sistem kekebalan tubuh dan kesehatan tubuh seseorang. 2, mempengaruhi kesehatan jiwa. 3, jika kedua di atas sudah terjadi dengan jangka lama, maka kepribadian orang bisa berubah. Dampak positif dari stres, kita akan semakin kuat dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan. Maka kita akan semakin jeli untuk melihat tantangan yang akan ditantang dan sudah mempunyai pengalaman bagaimana mengatasi masalah tersebut. Jadi semakin kebal ya. Jadi gimana sih yang bikin kebal ya itu? Coba bisa contoh realnya gitu loh. Contoh realnya gimana untuk bisa bikin orang itu bisa dampak positifnya biar dia makin punya pengalaman. Kayak mana contoh realnya? Boleh secara Suci dia jelasin ya. Contoh realnya Apa? Sudah kekebalan, maksudnya seperti sudah banyak pengalaman yang dia lewatin. Bentar Pak ya. Suci udah kerja? Suci udah kerja belum? Halo? Sudah Pak. Oh, sudah kerja. Kerja di mana? Ya, sudah. Kerja di mana? Kerja di mana? Kerja di Disperindak. Disperi? Kurang jelas di mana? Saya lanjutin ya Pak. Ya. Disperindak. 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 Oke, Disperindak. Apa sih biasanya pimpinan ngasih tugas ke Erin yang bikin Erin tuh jadi positif kayak itu? Apa biasanya? Pernah nggak dikasih tugas oleh pimpinan? Positif jadi Erin punya positif berpikirnya. Erin dikasih tugas oleh pimpinan atau staf yang jadi atasan Erin, Suci, sorry. Apa yang menjadikan Suci tadi dikasih tugas oleh pimpinan, terus menjadikan Suci menjadikan itu menjadi positif gitu. Apa? Pernah ada? Di Disperindak. Pernah nggak dikasih? Menjadi pengalaman. Pernah nggak? Pernah nggak? Masa nggak pernah? Katanya udah kerja. Masa pimpinan ngasih kerjaan? Pernah, Pak. Suci ngerjain terus. Pernah nggak? Oh, kok kerjaan ini gampang gitu. Pernah nggak? Pernah. Nah, apa kerjaan apa? Pernah. Nah, kerjaan apa yang menurut Erin? Oh, dikasih kerjaan ini bukan malah stres, tapi malah Erin pekerjaan apa? Karena kita bisa mengatasinya dengan santai karena waktu yang panjang. Oh, itu. Oh, berarti bukan gitu loh, Erin. Artinya gini loh, saya kasih respon ya. Jadi apa yang menjadikan positif ketika orang dikasih pekerjaan tapi bukan malah stres karena dia menikmati pekerjaannya. Jadi bukan durasinya semakin panjang, semakin Suci semakin santai, tapi semakin lebih mudah, artinya menghargai waktu. Mau waktu itu deadline-nya ada pekerjaan itu deadline sekarang atau besok atau nanti atau
ntar malam atau hari ini 1 jam kemudian Suci harus selesaikan, itu artinya menjadi positif ketika kamu mampu mengerjakan itu. Oh sudah gampang kayak gitu. Jadi itu jadikan dampak positif. Tapi ketika kamu menganggap pekerjaan itu sulit, maka timbulnya akan menimbulkan stres kerja. Nah itu. Next selanjutnya yang masih standby. Nurbaiti bisa dengar? Dengar, Pak. Oke, Nurbaiti. Di sini masih bahas tentang stres kerja ya. Nurbaiti sudah kerja? Kerja online, Pak. Kayak Kerja dagang online. gitu. Kerja online ya. Nah, di sini saya pernah nggak ngalami stres kerja walaupun pekerjaan itu online? Gimana cara mengendalikan? Nah, apa coba? Ngendaliinnya? Kayak apa, Pak? Cara Kayak ngendaliinnya. Misalnya barang gitu. Kan ini kan sistemnya jualan online itu barang kan. Kalau misalnya barang tuh belum nyampe atau misalnya konsumen tuh udah nggak bisa nerima sistem pesan order kayak gitu terlalu lama atau gimana. Nah di situ saya mulai pusing gitu gimana saya jual gitu. Ya. Udah sih itu aja. Itu aja. Jadi kalau orderannya harus minta cepet, jadi akhirnya malah jadi stres kayak gitu ya. Nurbaitinya lagi stres. sorry. Jadi Nurbaiti saya stres gitu kan. Jadi nah kan konsumennya pengennya cepet mana sih pesananku nggak datang kayak gitu loh. Nah itu kan jadi problem yang bikin Nurbaiti harus puter untuk bisa menyelesaikan itu. Apa yang harus Nurbaiti lakukan ketika konsumen meminta Nurbaiti harus menyelesaikan orderan dengan cepat dan tepat waktu? Gimana cara ngatesinnya konsumen yang rewel kayak gitu? Bisa dengar suara saya? Ya mungkin saya meminta dia menunggu atau kembalikan uangnya terlebih dahulu dan masa dikembaliin uangnya, rugi lah. Ya mungkin kalau dia nggak mau nunggu, itu yakinin dia buat nunggu pesanan itu, Pak. Oh, yakinin dulu. Soalnya kan juga barangnya dari atas. Oh ya sudah. Jadi harusnya si Nurbaiti yakinin dulu. Orangnya itu. Kalau orang yang mau. Tapi harus mau, karena kamu adalah sebagai produsen, jadi jangan biarkan si konsumennya manja karena kesalahan sistem. Ya, kalau kamu anggap konsumennya, berarti kamu nggak bisa ngendaliin. Kalau kamu langsung, sudah kembaliin aja uangnya gitu, itu kamu nggak bisa ngendaliin. Artinya itu ada next terakhir. Kalau konsumennya sudah tidak puas lagi. Ya, Nurbaiti, sukses buat bisnisnya. Selanjutnya siapa masih masuk ini? Ahmad Triatmojo masuk. Masih dengar? Ahmad dengar? Halo. Iya Pak. Masih dengar ya? Apa Ahmad stres kerja itu? Stres kerja itu apa? Apa? Stres kerja itu apa? Stres kerja? Stres kerja adalah stres kerja adalah di mana orang itu merasa tertekan dengan pekerjaannya tersebut. Oke, jadi tertekan. Sekarang kamu lagi stres nggak? Kondisi kuliah, terus kamu lagi nyetir di posisi perjalanan. Kamu lagi di perjalanan, terus kamu harus dihadapkan dengan kuliah. Sinyalnya agak susah Pak di sini Pak. Kenapa? Halo? Enggak, ini saya lagi berhenti Pak, memang. Oh, lagi berhenti. Oh ya sudah. Jadi kondisikan untuk berhenti dulu. Iya, lagi berhenti. Oh ya. Iya.
Iya, berarti kamu pada posisi tahu waktunya untuk bisa berhenti pada posisinya, biar tidak stres dalam menghadapi kuliah. Kalau kamu nanti timbulnya nggak ngerjain, mana tugasnya semuanya udah dikerjain yang kemarin? Hah? Udah? Oke. Oke, terima kasih untuk... Ini masih di ini Pak, jadi susah sinyal sih Pak. Ini aja keluar ini Pak. Oh, ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, terima kasih buat usahanya. Selanjutnya tadi kayaknya ada Ardiansa. Kemana orangnya? Halo? Ada Ardiansanya? Nggak masuk ya Ardiansanya? Oke, kalau Ardiansa nggak masuk, boleh kita sharing bentar. Nah, dari stres kerja, minimal kalian harus tahu dulu. Jadi orang itu bisa menimbulkan pekerjaan, dia memiliki tingkat stres kerja terlalu tinggi atau enggak, itu tergantung dari karyawan atau pegawainya sendiri. Nah, untuk itu harus bisa mengontrol diri masing-masing. Jadi kalau kerjaan itu pasti memiliki tingkat stres kerja masing-masing. Jadi nggak ada yang nggak mengalami kasus. Termasuk tadi, di stres kerja itu ada banyak, ada 3 level tadi. Termasuk bisa timbul dari keluarga, bisa timbul dari beberapa pihak. Artinya bukan hanya keluarga, tapi bisa menimbulkan dari kantor, lingkungan, terus organisasi di mana tempat bekerjanya. Nah, itu yang harus diketahui. Jadi bukan hanya pekerja di tempat kerja, tapi dirinya sendiri juga akan mempengaruhi dari tingkat stres kerjanya. Nah, kayaknya ada yang baru masuk. Nanda, bisa dengar suara saya? Kayaknya keluar masuk dia. Halo? Nanda bisa dengar? Halo? Halo Nanda? Oh, kayaknya dia cuma nampangin muka kayaknya, jadi nggak dengar. Nah, jadi harus dilihat itu. Jadi bisa aja dari organisasi, lingkungan, maupun pribadi masing-masing. Nah, yang paling sering, jadi jangan sampai kita mencampur adukan antara pekerjaan, urusan rumah tangga, pribadi dengan urusan organisasi atau lingkungan kita. Dan kita harus, nah, itu harus bisa mengendalikan dengan lebih baiknya. Artinya itu, jadi harapan saya buat kalian, kalau yang sudah bekerja ataupun belum, nanti jangan mencampur adukan antara kepentingan pribadi, lingkungan, dengan organisasi. Jadi harus bisa memilah. Kalau sudah ada di rumah, maka pikirkan keluarga, orang tua, kakak, adik, dan sebagainya. Nggak usah bawa-bawa urusan kerjaan di dalam rumah. Tapi ketika kalian berada di dalam lingkungan organisasi, jangan bawa-bawa urusan keluarga. Artinya apa? Kita harus bisa menempatkan posisi kita pada suatu level yang ada. Supaya kita bisa memposisikan di mana kita harus menanggapi suatu pekerjaan dan tidak menimbulkan stres kerja terlalu tinggi. Stres kerja boleh, tapi bisa menimbulkan positif buat kalian. Itu aja masukannya. Ada yang mau ditanyakan untuk beberapa yang dari IRT, terus Nanda atau Ahmad Fiat muncul, kemudian ada Timo. Ada yang ditanyain? Halo. Halo, ada ditanyain? Untuk tema stres kerja hari ini? Halo? Masih nyimak? Masih dengar suaranya? Halo? Masih, dengar suaranya? Pak. Ada yang mau ditanyain apa enggak? Masih. Masih ada yang mau ditanyain apa enggak? Dari tema hari ini, stres kerja. Suci paham? Kayaknya sinyalnya gangguan. Nurbaiti paham? Husnul paham? Paham, Pak. Ada yang mau ditanyain nggak? Yang lain? Ada apa enggak? Apa sih yang biasanya nyembelin stres buat kalian? Ada nggak mau ditanyain?
Kalau nggak ada ditanyain, aku pikir kalian paham semua. Jadi harapannya harus pikirkan, harus bisa memposisikan pada suatu bidang pekerjaan masing-masing. Berarti, Pak. Apa? Boleh. Apa, Husnul? Cara agar... Kenapa? Jadi supaya kita